Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Di video alur cerita ini kami akan membahas film jadul tapi seru yang dirilis tahun 1995 berjudul Hit. Tapi sebelum masuk alur cerita, please tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Film ini benar-benar layak tonton guys, karena aksi tembak-menembak dalam film ini lumayan realistis layaknya perang sesungguhnya. Di film ini nggak ada aksi sok jago di mana aktornya petantang petenteng sambil bawa beceng dan menerobos desingan peluru kayak di film-film lainnya ya guys. Film ini dibintangi oleh banyak aktor papan atas seperti Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Danny Trejo, Jon Voight yang kalau kalian tahu adalah bapaknya artis Angelina Jolie, terus ada Natalie Portman yang masih ABG imut-imut dan masih banyak lagi. Mengisahkan persaingan antara seorang polisi dan seorang pemimpin gerombolan perampok bank yang cukup cerdas dan perhitungan dalam melakukan aksinya. Polisi ini sangat terobsesi untuk menangkap gerombolan ini. Polisi ini bernama Letnan Vincent Hanna, sedangkan pemimpin gerombolan perampok bernama Neil McCauley. Permasalahan di film ini dimulai ketika Neil, pemimpin gerombolan perampok, salah merekrut anggotanya. Salah satu anggota gerombolan ini ternyata bermental psikopat, mudah panasan, gegabah, dan ceroboh dalam tindakannya. Film ini sedikit mengubah standar moralitas kita ya guys, karena justru menggiring simpati kita kepada Neil si perampok, bahkan berharap supaya Neil sukses dan hidupnya berakhir happy ending. Mungkin karena karakter Neil di film ini kalem, berwibawa dan romantis, jauh dari gambaran karakter penjahat pada umumnya yang kasar, jahat, dan suka mempermainkan perempuan. Sedangkan Vincent, si letnan polisi, orangnya tampak urakan, memiliki masalah dengan pernikahan karena sudah 2 kali bercerai dan 3 kali menikah. Makanya terlihat depresi alias rada-rada stres gitu guys, apalagi pernikahannya yang ketiga juga kelihatan kurang harmonis. Vincent juga seorang mantan marinir. Kelebihannya Vincent ini anti suap, ya begitulah ya guys, mana ada sih manusia yang komplit sempurna dalam segala hal. Skuy guys, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan scene ketika Neil tiba di kota Los Angeles menggunakan kereta subway. Neil masuk ke sebuah rumah sakit dan mencuri sebuah mobil ambulan. Kemudian scene berpindah ketika Chris Harris membeli peledak khusus konstruksi dengan identitas palsu. Tampaknya Chris adalah ahli peledak yang juga anggota gerombolan perampok. Scene berpindah lagi ke keluarga polisi Letnan Vincent Hanna. Justin adalah istri ketiga Vincent dan Lauren adalah anak tiri Vincent. Scene awal ini perkenalan tokoh ya guys. Scene berpindah ke seorang tokoh bernama Wayne Grow, salah satu anggota gerombolan perampok. Nama panggilannya Slick. Wayne Grow dijemput oleh Michael Cerrito yang mengendarai truk derek. Wayne Grow inilah anggota perampok yang gegabah, ceroboh, dan bermental psikopat. Sedangkan Michael sudah lama mengenal dan bekerja sama dengan Neil. Trejo bertugas membuntuti truk pembawa uang tersebut dan melaporkan situasi dan pergerakannya. Sedangkan Neil dan Chris menghadang truk pembawa uang dengan ambulan. Dari arah samping, Michael dan Wayne Grow menabrak truk pembawa uang menggunakan truk derek. Truk pembawa uang pun rebah dan terpental. Dari dalam truk, petugas pengawal dari kepolisian melaporkan bahwa mereka dirampok. Polisi segera menanggapi laporan dan Neil segera mengaktifkan stopwatch dengan batas waktu 3 menit sebelum kabur. Karena truk tersebut lapis baja, maka Chris meledakkan pintu belakangnya. 3 orang polisi dikeluarkan dari truk, sementara Chris mencari berkas yang mereka butuhkan. Ternyata tujuan mereka merampok surat berharga guys, bukan uang. Trejo memasang ranjau paku untuk memperlambat pengejaran polisi. Salah satu polisi yang dikeluarkan dari truk tampak melotot matanya. Sebenarnya itu respon wajar dari trauma akibat tabrakan dan ledakan. Tapi Wayne Grow alias Slick yang bermental psikopat melihat hal itu sebagai tantangan. Wayne Grow menembak kepala polisi tersebut. Seorang polisi lainnya mencoba mengambil pistol di dalam sepatunya, tetapi terlihat oleh Neil. Neil memberondong polisi tersebut hingga tewas. Sisa seorang polisi yang tampak kebingungan, Michael menembaknya juga. Akhirnya ketiga polisi tersebut ditembak mati untuk menghindari saksi mata perampokan disertai pembunuhan. Polisi pun berdatangan ke TKP, tetapi mobil polisi yang mencoba mengejar terkena ranjau paku. Beberapa blok dari lokasi mereka meledakkan mobil ambulan curian tersebut. Gerombolan itu pun dijemput oleh Trejo.
Scene pun berpindah ketika Neil menyerahkan surat berharga atau obligasi tersebut kepada Nate. Nate adalah penadah surat berharga atau obligasi. Nate mengatakan obligasi tersebut bernilai 1,6 juta dolar dan ternyata pemilik surat berharga tersebut adalah Roger Van Zandt. Roger Van Zandt adalah pemilik perusahaan investasi bernama Malibu Equity and Investment. Roger Van Zandt ini juga memiliki bank di Cayman Island, sebuah pulau kecil di Laut Karibia. Roger juga menjalankan banknya untuk pembiayaan bisnis ilegal narkoba dan juga pencucian uang. Jadi guys, di tahun 1990-an, bank-bank yang didirikan di kepulauan di daerah Karibia memang sering digunakan untuk pencucian uang dari bisnis ilegal. Nate menyarankan agar obligasi itu dijual kembali dengan nilai lebih tinggi kepada Roger Van Zandt, karena Van Zandt sudah mendapatkan asuransi juga sehingga dia akan mendapatkan keuntungan ganda. Neil menyetujui saja usul Nate. Scene berpindah ke TKP perampokan truk pembawa uang. Letnan Vincent tiba di lokasi. Vincent adalah seorang polisi yang memiliki kemampuan detektif yang tinggi, ala-ala Sherlock Holmes gitu ya guys. Dia terbukti sering memecahkan kasus yang rumit. Seorang saksi mata yang bersembunyi mendengar kata slick dalam percakapan para perampok. Vincent nantinya akan menyimpulkan kata slick tersebut adalah salah satu kata penting untuk memulai investigasi. Vincent menjelaskan mengapa para perampok hanya mengambil obligasi dan bukan uang, karena waktu mereka tidak cukup dan hanya mampu beraksi paling lama 3 menit. Vincent juga menjelaskan ketiga polisi tersebut dibunuh agar tidak meninggalkan saksi setelah penembakan awal. Selain itu, menurut Vincent, para pelaku sangat profesional karena terlihat dari pola ledakan di pintu truk lapis baja tersebut. Scene berpindah ketika Chris, Trejo, Michael, dan Waingro alias Slick sedang makan di restoran. Mereka semua tampak kesal dengan kelakuan Waingro. Neil pun datang ke restoran tersebut dan tampaknya dia merencanakan sesuatu terhadap Waingro. Neil menghempaskan kepala Waingro ke meja karena mulai bikin alasan yang gak masuk akal. Neil memerintahkan untuk bagi hasil dan mereka keluar dari restoran. Neil kembali menghajar Waingro di parkiran depan. Tampaknya Neil akan membunuh Waingro. Mereka bahkan sudah menyiapkan plastik kantong mayat di bagasi mobil. Saat akan menembak Waingro, tiba-tiba mobil patroli polisi lewat di seberang jalan. Ternyata patroli tersebut berbalik arah. Neil yang sempat lengah karena memperhatikan pergerakan polisi tidak menyadari bahwa Waingro sudah kabur. Mereka tidak menemukan kemana Waingro kabur, mirip kayak nama samarannya kan guys, Slick itu artinya licin. Scene berpindah ketika Chris sedang bertengkar dengan Charlene, istrinya. Chris ternyata penjudi kelas berat, uangnya banyak habis untuk bayar utang dengan bandar. Ketika sedang menyetir, Vincent mendapat laporan dari Casals bahwa peledak yang digunakan adalah sejenis Dynex. Peledak tersebut bisa dibeli di Nevada, Arizona, dan New Mexico cukup hanya dengan menunjukkan SIM. Casals juga mengabarkan bahwa asal penjualan peledak tersebut tidak bisa dilacak. Sesampainya di rumah, Vincent terlambat pulang dan dia pun diomeli istrinya. Mereka sudah janji makan malam bersama, tetapi Vincent memberikan alasan pulang terlambat karena kasus pembunuhan polisi. Mimin juga pusing guys sama perempuan barat, mesti kalau di film-film itu permasalahannya karena suami sering bekerja sampai lupa waktu. Namanya juga polisi bagian reserse atau detektif ya guys, waktu kerjanya nggak menentu, bisa dipanggil sewaktu-waktu. Suami punya kerjaan yang menyita waktu diprotes, suami menganggur juga protes. Itulah manusia guys, susah dipuaskan. Kok malah curhat Min? Vincent ini tampaknya sudah 2 kali bercerai, mungkin saja karena dikarenakan kesibukannya sebagai detektif bagian perampokan dan pembunuhan. Sementara itu Neil tampak sedang berada di perpustakaan daerah, dia mencari buku tentang metalurgi atau ilmu logam. Di restoran perpustakaan, Neil bertemu seorang wanita bernama Eddie, mereka akhirnya berkenalan. Eddie ternyata sudah lama melihat Neil. Ternyata Neil mempunyai seorang secret admirer. Eddie adalah seorang penjaga toko sekaligus ahli desain grafis, dan dia sedang mencari modal untuk usaha sendiri. Tampaknya pertemuan ini akan berlanjut untuk menjadi cinta satu malam alias one night stand guys.
Keesokan harinya, Vincent dan rekannya Sersan Drucker mendatangi seorang informan polisi bernama Albert Torrena. Mereka memaksa Albert memberikan informasi tentang apa yang dia ketahui mengenai kasus pembunuhan dan perampokan yang sedang mereka tangani. Albert mengatakan mungkin sepupunya Richard tahu sesuatu. Mereka berjanji untuk bertemu di nightclub. Untuk menyukseskan rencana perampokan bank terakhirnya, Neil menemui seorang pakar IT bernama Kelso. Mereka merencanakan memblokir sinyal alarm dan mematikan CCTV dengan program yang dibuat oleh Kelso. Namun Neil harus memasukkan program tersebut pada sistem bank pada malam sebelumnya. Untuk tahun 1995, ide ini sudah termasuk canggih guys, semacam menginjeksikan virus Trojan. Karena zaman itu internet masih baru rintisan, maka harus langsung dilakukan dengan menyelinap masuk ke pusat database bank. Sementara itu, Ned, si penada surat berharga, menghubungi Roger Van Zandt untuk menawarkannya membeli kembali obligasi yang sudah dirampok. Roger setuju untuk mengatur pertemuan, namun nampaknya dia punya rencana lain. Dia berencana menghabisi orang yang sudah merampoknya. Keesokan harinya, Neil menelpon Roger Van Zandt untuk mengambil uang pembelian kembali obligasi miliknya yang dirampok. Pertemuan akan dilakukan esok harinya di tempat yang disepakati, dan Neil hanya meminta dikirimkan satu orang kurir saja. Secara kebetulan di box telepon umum, Neil melihat Charlene selingkuh dengan seorang pria di sebuah motel. Merasa teman akrab dan bos si Chris, Neil melabrak Charlene di motel tersebut. Neil memarahi Charlene dan menanyakan siapa pria tersebut, dan Charlene mengatakan orang itu bernama Alan Marciano, seorang pengusaha minuman dari Las Vegas. Neil memaksa Charlene memberikan Chris satu kali kesempatan lagi. Dia berjanji akan membiayai hidup Charlene dan anaknya apabila Chris berulah lagi. Neil memaksa Charlene pulang ke rumah dan meninggalkan motel tersebut. Scene berpindah saat Vincent menemui Albert dan sepupunya di nightclub sesuai perjanjian sebelumnya. Vincent kembali menanyakan Richard tentang informasi apa saja yang dia punya. Tampaknya sewaktu di penjara, si Richard ini mengenal seorang napi lain yang mempunyai nama alias Slick. Richard memberitahu nama orang tersebut adalah Michael Cerrito. Richard sepertinya salah mengidentifikasi Slick sebagai Michael Cerrito. Vincent kemudian mencari data kejahatan yang pernah dilakukan oleh Michael. Berdasarkan arsip kejahatannya, Michael Cerrito terdata sudah 33 kali ditangkap sejak tahun 1976 dan beberapa kali masuk penjara. Vincent meminta stafnya untuk melakukan pengintaian penuh 24 jam non-stop dan penyadapan terhadap Michael. Keesokan harinya, Neil mendatangi titik pertemuan dengan anak buah Roger Van Zandt. Neil tidak datang sendiri, dia ditemani Chris dan Michael yang bersembunyi. Mereka bertemu di lapangan untuk mengambil paket uang pembayaran surat obligasi. Neil menyuruh pria tersebut melemparkan paket ke mobilnya. Namun diam-diam dari bak belakang mobil pickup tersebut ada seseorang mengendap-endap hendak menembak Neil. Chris melihat orang tersebut dan memberitahu Neil ada seseorang di belakangnya. Neil pun memasukkan gigi mundur dan menyerempet orang tersebut. Chris menembaki sopir pickup tersebut namun masih meleset. Chris berhasil mengenai orang yang hendak menembak Neil. Sambil melaju dengan mobilnya, Neil pun berhasil menembak orang tersebut. Neil pun menabrak orang tersebut hingga tewas. Sebelum mobil pickup tersebut sempat kabur, Michael berhasil menembak mati sopirnya. Ternyata Roger Van Zandt kesal dan tidak berniat membeli kembali surat obligasi yang dirampok. Dia berniat merampasnya kembali. Paket tersebut ternyata hanya berisi kertas-kertas. Neil menelpon Roger, dia tidak menginginkan uang Roger lagi. Dia bersumpah akan membunuh Roger Van Zandt. Malamnya, Neil dan anak buahnya makan bersama. Melihat Chris, Michael, dan Trejo tampak akrab dengan pasangan dan anak masing-masing, Neil yang bos rampok jomblo pun merasa jadi kayak obat nyamuk bakar doang. Dia menyingkir untuk menelpon Eddie. Eddie yang mengira hanya berakhir dalam cinta satu malam tampak sumringah menerima telepon dari Neil. Grup rampok Neil keluar dari restoran dan mereka tidak sadar dipantau oleh Vincent dari puncak gedung sebelah. Michael Cerrito sudah dipantau 3 kali melewati area penyimpanan logam berharga. Drucker mengira gudang itu akan jadi sasaran perampokan berikutnya.
Vincent pun memerintahkan pengintaian untuk semua anggota Neil yang keluar dari restoran tersebut. Scene pun berpindah ketika Wayne Grossi psikopat membunuh PSK teman kencannya dengan alasan tidak jelas. Wayne Grow mencari pekerjaan berat dan dia diminta untuk menghubungi seseorang. Scene pun berpindah saat Vincent meneliti korban pembunuhan Wayne Grow. Mereka sudah menduga ini kasus pembunuhan berantai. Tampaknya Neil memang benar-benar salah merekrut anak buah. Disinilah letak kesalahan utama Neil. Malam berikutnya, kelompok Neil terpantau polisi sedang menuju sebuah gudang logam seperti yang dicurigai sebelumnya. Mereka dipantau polisi dari dalam trailer di sekitar lokasi. Michael naik ke tiang listrik untuk mematikan arus listrik alarm, sementara itu Chris merusak kunci pintu pabrik. Salah seorang polisi bersandar di dalam trailer. Dia tidak sadar senjata yang digendongnya menimbulkan bunyi. Neil yang sedang mengawasi di luar merasa curiga dengan suara dari dalam trailer. Dia segera mengajak Chris untuk pergi. Vincent dan pasukannya membiarkan kelompok Neil pergi. Mereka tidak melakukan penangkapan karena gerombolan Neil tidak membawa apa-apa ketika keluar dari gedung tersebut. Hal tersebut karena Vincent merasa tidak punya bukti untuk menjerat gerombolan Neil dengan pelanggaran pidana berat. Penerobosan gudang seperti itu hanya akan dikenakan tindak pidana ringan dan penjara paling lama 6 bulan. Besoknya Neil dan gerombolannya membahas bagaimana polisi bisa menguntit pergerakan mereka. Mereka semua sepakat untuk melakukan perampokan bank terakhir mereka. Scene berpindah ketika Vincent mendatangi Alan Marciano di Las Vegas. Dia membeberkan semua kejahatan Alan. Alan dipaksa untuk bekerja sama dengan kepolisian atau dia ditangkap. Alan Marciano akan dijadikan mata-mata polisi. Dia diminta bekerja sama untuk mengorek keterangan dari istri Chris, si Charlene. Vincent tahu bahwa Alan berselingkuh dengan Charlene. Alan diminta untuk mencari informasi tentang teman-teman Chris. Keesokan harinya, Neil, Chris, dan Michael membahas rencana perampokan dan jalur pelarian mereka di area pelabuhan. Rupanya mereka dipantau polisi yang bersembunyi di atas tangki penyulingan minyak raksasa. Setelah pergi dari area pelabuhan, para polisi berkumpul di area tempat gerombolan Neil tadi berada. Vincent dan teman-temannya mencoba memahami apa yang dilihat oleh gerombolan Neil dari posisi tersebut. Vincent dan anak buahnya akhirnya menyadari tidak ada sesuatu yang berharga dan bernilai besar di pelabuhan tersebut. Vincent juga akhirnya menyadari bahwa merekalah yang sekarang balik dipantau oleh gerombolan Neil. Ternyata memang benar, Neil memotret mereka dengan kamera tele dari atas kren kontainer. Dengan demikian, Neil jadi tahu siapa dan dari unit apa yang mengintai gerombolannya. Kemudian Neil bertemu dengan Ned si penadah. Dia kemudian memperoleh cetak biru rangkaian elektronik sebuah bank dan cara mengacaukannya. Ned pun mendapatkan informasi tentang Letnan Vincent Hanna. Dan berdasarkan informasi atasannya, Vincent ternyata menyukai Neil karena kecerdikan dan kecermatannya dalam beraksi. Scene berpindah ketika helikopter polisi memantau pergerakan Neil di jalan tol. Vincent yang juga naik heli segera mendarat dan membuntuti Neil menggunakan mobil. Merasa dibuntuti, Neil menepi sambil menyiapkan pistol. Ternyata Vincent malah mengajak Neil mengobrol dan mentraktir minum kopi. Di kedai kopi, Vincent dan Neil malah saling curhat pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Vincent bercerita tentang pernikahannya yang sering kacau karena dia sering lupa waktu dalam memburu penjahat. Mereka saling memuji, terkadang saling menyindir, kemudian yang terakhir adalah saling mengancam. Di markas polisi, rekan-rekan Vincent mengabarkan bahwa mereka sudah dikelabui. Chris tutup mulut tentang rencana perampokan selanjutnya dan penyadap di rumah Michael sudah dicabut dan dipasang di bus penumpang. Para polisi tidak tahu kemana Chris dan Michael malam itu. Ternyata Michael, Chris, dan Trejo sedang membongkar jalur kabel sebuah bank dari parkiran basement. Mereka memasang perangkat pengacau alarm dan CCTV yang dibuat oleh Kelso, si ahli IT.
Scene berpindah ketika Waingro yang kecewa menemui Roger Van Zandt. Waingro akhirnya berkhianat dengan memberitahukan siapa saja orang-orang yang merampok obligasi milik Roger. Saat sedang makan, Trejo menelpon dari box telepon umum. Trejo meminta Neil menelpon balik menggunakan telepon umum biasa, bukan yang seluler. Trejo melaporkan dia dibuntuti banyak polisi dan dia tidak bisa mengecoh para polisi. Trejo sebenarnya sedang berbohong. Yang terjadi adalah istrinya disekap oleh security Roger Van Zandt berdasarkan laporan dari Waingro sebelumnya. Biasanya Trejo ini yang beraksi sebagai sopir dalam setiap perampokan, namun kali ini dia tidak bisa ikut. Karena kekurangan sopir, Neil terpaksa mengajak koki restoran fast food tempat mereka makan bernama Donald Bridan. Neil ternyata mengenal Donald selama di penjara Folsom. Dia mengajak Donald karena bisa menyetir sekaligus menggunakan radio polisi untuk memantau pergerakan polisi. Donald menerima tawaran tersebut karena dia merasa tenaganya diperas di restoran tersebut. Dia mengundurkan diri sambil mendorong kepala koki hingga terjatuh. Dan aksi perampokan bank pun dimulai. Lokasinya adalah Far East National Bank di Los Angeles. Perampokan di dalam bank hanya dilakukan oleh 3 orang, yaitu Neil, Chris, dan Michael. Cukup aneh juga ya guys, masa para satpam gak ada yang curiga bahwa ada pengunjung bank membawa senapan serbu atau senapan mesin ke dalam bank. Tuh lihat guys, bentuk senapan mesinnya menonjol sekali di balik jas Michael. Setelah berhasil mengikat tangan para satpam, mereka mencari manajer bank untuk membuka brankas utama. Neil mengambil kunci brankas utama yang ternyata dikalungi di leher manajer bank. Mereka berhasil membawa uang rampokan sebanyak 3 tas tenis. Karena jalur alarm dan CCTV sudah dibajak malam sebelumnya, maka tidak ada hambatan dalam perampokan bank ini. Masalah baru muncul ketika kepolisian menerima telepon perampokan Bank Far East National justru dari Cayman Island. Yang melapor ternyata Hugh Benny, kepala keamanan Roger Van Zandt. Seluruh polisi LAPD bergegas ke lokasi kejadian. Karena merasa aman, rombongan Neil berjalan cepat saja menuju mobil. Ternyata mereka sudah dibuntuti oleh pasukan Letnan Vincent Hanna. Ketika Chris berjalan sambil tersenyum, sekilas terlihat olehnya 2 orang polisi dengan senapan serbu di seberang jalan. Chris akhirnya membuka tembakan pertama ke arah para polisi tersebut. Maka terjadilah aksi tembak-menembak di tengah kota yang lumayan realistis. Salah seorang polisi tewas tertembak oleh Chris. Mereka berhasil kabur dengan mobil, namun Donald si sopir berhasil ditembak polisi yang sudah mengepung lokasi. Mereka bertiga terpaksa keluar dari mobil dan mencoba kabur dengan masuk ke gang-gang di sekitar jalan utama. Banyak polisi tewas dalam adu tembak ini karena sebagian besar hanya bersenjata pistol dan shotgun. Rupanya mereka tidak sempat memanggil SWAT ke lokasi. Karena terdesak dalam adu tembak, Michael terpisah dari Neil dan Chris.
Bahu kiri Chris pun berhasil ditembak oleh Casals. Sambil tergopoh-gopoh, Neil menuntun Chris kabur dari lokasi adu tembak. Chris dan Neil pun berhasil kabur menggunakan mobil pengunjung area perbelanjaan yang sedang mengisi barang belanjaan. Vincent gagal memburu Neil karena banyak penduduk berlarian di TKP. Vincent pun mengalihkan perburuan kepada Michael yang terpisah dari rombongan. Karena terdesak, Michael mengambil seorang anak kecil sebagai sandera dan tameng agar polisi tidak menembaknya. Mengambil kesempatan ketika Michael tidak melihat posisinya, Vincent membidik Michael. Michael pun tewas dengan satu peluru menembus dahinya. Tindakan Vincent ini sebenarnya beresiko membunuh anak kecil tersebut, tapi apa boleh buat, Vincent dalam film ini memang digambarkan sebagai polisi maniak yang tidak rela buruannya kabur. Neil membawa Chris ke dokter untuk menjahit luka tembaknya. Tampaknya ini klinik pribadi seorang dokter. Dokter mengatakan tulang bahu Chris ada yang retak dan harus dirawat lebih lama. Neil mengatakan Chris hanya boleh beristirahat 6-7 jam. Neil berkata akan memburu orang yang melaporkan mereka. Neil mengira pelakunya adalah Trejo. Neil mencari Trejo di rumahnya. Dia melihat mayat istri Trejo. Trejo ternyata sedang sekarat di ruangan lainnya. Trejo mengaku dipaksa oleh Waingro yang bekerja sama dengan Roger Van Zandt. Ketika Neil akan memanggil dokter, Trejo mengatakan dia tidak mungkin selamat. Dia minta Neil tidak meninggalkannya dalam kondisi menunggu kematian perlahan. Neil pun akhirnya menembak kepala Trejo. Neil menelpon Nate untuk menanyakan alamat Roger Van Zandt. Nate juga menginformasikan bahwa dia sudah menjemput Chris dari klinik. Scene berpindah ketika Vincent dan Casals mendobrak apartemen Hugh Benny. Mereka menginterogasi kepala keamanan Roger Van Zandt. Vincent mendesak Hugh Benny dari mana dia mendapat informasi tentang perampokan tersebut dan siapa pengkhianatnya. Scene kembali berpindah ketika Neil memburu Roger Van Zandt di rumahnya. Neil menyelinap diam-diam dan berhasil menembak mati Roger Van Zandt. Cukup aneh ya guys, karena seorang mafia pencucian uang sekelas Roger Van Zandt tidak memiliki security di rumahnya. Sementara itu, Alan membawa Charlene ke apartemennya dan tak disangka ternyata banyak polisi berkumpul di situ. Sersan Drucker meminta Charlene untuk bekerja sama. Dia meminta Charlene memancing Chris untuk datang ke posisi apartemen di mana dia berada. Charlene akhirnya setuju menelpon Chris. Sementara itu, Vincent juga berhasil membuat Hugh buka suara tentang pengkhianatan Waingro. Waingro menyewa hotel di bandara atas nama Jameson. Vincent meminta untuk mengawasi dan mengintai Waingro karena dia yakin Neil akan datang untuk membunuhnya. Neil mendatangi Eddie, dia mengaku bukan pengusaha logam. Eddie yang tahu bahwa Neil adalah perampok bank yang ada di berita malah kabur ketika Neil mengajak dia pergi. Dia histeris dengan kenyataan itu. Akhirnya Eddie setuju mengikuti Neil untuk pindah negara. Vincent pulang ke rumah, ternyata Justin membawa cowok lain bernama Ralph. Justin sengaja mau memanas-manasi Vincent. Ralph tampak ketakutan, dia mengatakan Justin tidak bilang kalau memiliki suami. Vincent marah karena Ralph menonton di televisinya, dia membawa televisinya pergi. Vincent mengatakan ke Justin kalau dia tidak pernah selingkuh, tetapi Justin justru menyarankan Vincent untuk mencobanya. Nate berhasil membuat jalur pelarian baru bagi Neil dan Chris, yaitu dengan menggunakan pesawat charteran. Ternyata Chris malah pergi, dia bermaksud menemui istri dan anaknya. Polisi sudah menunggu kedatangan Chris di apartemen tersebut. Drucker menyuruh Charlene untuk menunjukkan dirinya di balkon. Saat Chris tiba, Charlene justru menunjukkan gerakan tangan untuk melarang Chris naik. Ternyata Chris sudah potong rambut, dia tidak lagi gondrong dan Charlene bilang ke Drucker itu bukan suaminya. Drucker menyuruh polisi yang berjaga di sudut jalan untuk menangkap dan memeriksa Chris.
Berbekal identitas baru yang dibuat Ned dan sedikit ramuan keajaiban, para polisi yang memeriksa menyatakan orang tersebut bernama John Peterson. KTP dan STNK mobilnya dinyatakan bersih dan sesuai. Maklum aja guys, zaman segitu belum ada teknologi pemindaian wajah seperti zaman sekarang. Vincent menelpon lobi hotel dan polisi yang mengintai Waingro. Mereka tidak melihat pergerakan Neil di hotel bandara tersebut. Vincent yakin Neil sudah kabur karena tidak mendapatkan apa-apa. Vincent juga membuang televisinya yang dipakai Ralph nonton di perempatan jalan. Padahal ya guys, daripada nyampah di jalanan dan memberi contoh yang tidak baik, lebih baik televisinya dikasih baik-baik untuk tunawisma yang nongkrong di pinggir jalan. Vincent pulang dan menginap di hotel. Dia tidak pulang ke rumah. Di kamar mandi hotel, Vincent kaget melihat putri tirinya melakukan pencobaan bunuh diri dengan mengiris nadi. Vincent sempat membawa Lauren ke rumah sakit dan dia berhasil diselamatkan. Scene-nya plot hole ya guys, dimana Vincent yang agak so tau ini malah mengajari tim medis apa yang harus dilakukan. Ya anggap saja karena panik dan sering melihat kejadian seperti itu ya guys. Saat dalam perjalanan ke bandara, Ned justru mengabari Neil posisi Waingro. Neil yang masih panas hati memutuskan untuk memburu Waingro terlebih dahulu. Neil masuk lewat belakang hotel, dia masuk ke bagian binatu. Berpura-pura sebagai pegawai bagian layanan kamar, Neil menelpon ke lobi untuk menanyakan nomor kamar Jameson. Neil mengambil jas pegawai hotel dan saat hendak masuk ke area lobi hotel, Neil melihat senapan shotgun khas milik kepolisian. Neil sadar hotel tersebut sedang dalam pengawasan polisi. Neil sengaja menghidupkan alarm kebakaran. Dia juga sengaja menahan pintu lift dengan bak sampah agar liftnya macet. Neil sengaja membuat kericuhan agar banyak orang kabur lewat tangga darurat. Dengan macetnya lift, petugas terpaksa harus naik ke atas lewat lift yang lebih jauh atau lewat tangga darurat. Saat sedang menemani istri dan anaknya di rumah sakit, Vincent mendapatkan pesan di pagernya mengenai hidupnya alarm kebakaran di hotel tempat Waingro menginap. Vincent pura-pura tidak mau melihat isi pesan tersebut, tetapi dia malah gelisah. Vincent dan Justin terlibat pembicaraan pelik menyangkut hubungan mereka. Vincent mengatakan bahwa dia akan selalu seperti itu dan mungkin bukan orang yang tepat bagi Justin. Justin pun mengizinkan Vincent untuk melihat pagernya. Justin tampaknya mencoba memahami pekerjaan Vincent sebagai detektif. Waingro ternyata tidak berniat melarikan diri. Dia tahu itu alarm kebakaran palsu. Waingro menyiapkan pistol ketika ada yang mengetuk pintu. Waingro memeriksa di lubang intip pintu kamar hotel. Dia melihat ada Neil di depan pintu. Waingro meminta Neil untuk berbicara baik-baik dan dia memasang kait pintu. Tetapi Neil malah menendang pintu tersebut mengenai muka Waingro. Waingro pun goyah dan kepalanya dipentung dengan senter yang dibawa Neil sehingga pistol di tangannya terlepas. Neil pun menembak dada dan kepala Waingro hingga tewas. Aksi Neil menerobos kamar Waingro berhasil terlihat di CCTV yang dipasang polisi LAPD. Neil pun ditodong polisi. Neil yang tidak panik berhasil memutar balik dan mementungi polisi tersebut dengan senter hingga pingsan. Vincent yang tiba di lokasi hotel yang penuh kericuhan, pandangannya terfokus pada mobil yang diparkir dengan seorang wanita yang tampak sedang menunggu. Neil yang melihat sekelebat wajah Vincent di kerumunan pun memutuskan kabur meninggalkan Eddie yang hanya terpana. Vincent mengejar Neil, dia meminjam senapan shotgun dari polisi lainnya. Neil berlari mendekati landasan pesawat dan terjadi tembak-menembak di area box kontainer kargo pesawat. Neil pun lari ke seberang landasan pesawat menuju ke arah kumpulan gardu listrik lampu sorot landasan. Neil mencoba memanfaatkan peluang ketika lampu sorot landasan menyala untuk membuat Vincent silau. Vincent sebenarnya sudah masuk dalam jebakan lampu sorot, tetapi malah jadi senjata makan tuan bagi Neil. Bayangannya justru terlihat lebih dahulu oleh Vincent. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi Vincent untuk menembak ke arah bayangan tersebut muncul.
Peluru pertama terkena tangan Neil dan 3 peluru bersarang di dadanya. Neil tewas sambil bersalaman tangan dengan Vincent dan cerita film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.